Oke, selamat malam semuanya ya. Aman ya suaranya? Suaranya aman ya? Kalau aman cek-cek dulu. Sama gambarnya udah aman ya. Coba aman belum? Seperti biasa, malam Senin kita coba review market dulu ya. Kondisi terkini. Kalau kita lihat narasi selama liburan ini sih so far masih oke ya. Dimana mungkin ada perdamaian sedikit ya, walaupun memang kita nggak bisa tebak namanya perang ya, pasti ada masa-masa cooling down-nya dulu, masa-masa calm down-nya ya, di mana akan ada negosiasi terkait biar deal win-win solution ya gitu. Itu sih jangka pendeknya saya nggak tahu apakah Donald Trump udah nyerok ini angkanya dia mau damai-damai dulu ya. Kita nggak pernah tahu yang pasti sih so far masih oke. Namun yang kurang oke-nya adalah di mana hasil negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Donald Trump ya sangat berhasil menaikkan tarif Indonesia. Nah, iya saya nggak tahu di Pak Airlangga dan kawan-kawan membawa kado buat Indonesia yang tadinya tarif 37% naik menjadi 47%. Luar biasa berhasil menegosiasi untuk naik. Pemerintah kita emang agak lain dia ya. Agak lain dia di mana kita tarifnya semakin meningkat bukannya semakin menurun. Tapi begitulah pejabat kita harus tampil beda ya. Kalau bisa naik kenapa harus turun katanya. Nah ini untuk view ISG, untuk cerita makro sih so far masih oke ya gitu. Untuk pergerakan minggu depan. Nah ini untuk ISG sementara sih masih akan konsolidasi saya lihat ya di dalam kotak ini. Mungkin nanti bulan Mei Juni ya kalau firasat saya dan intuisi saya kalau nggak April nih nanti akan turun ke gapnya. Mungkin nanti ada berita apa, ada saja yang dibuat di dalam makro ekonomi ya. Nanti ini mungkin Mei Juni lah ya gitu. Sepanjang April nih kayaknya kalau saya lihat pergerakan ISG mungkin akan kecenderungannya sih dia akan banyak konsol ya sampai akhir April, apalagi tinggal sisa 8 hari kerja ya April nih. Mungkin kebanyakan akan dalam kotak ini ya saya rasa untuk pergerakan ISG. Kalau dia belum mampu untuk breakout di resist 6510-nya mungkin akan di dalam kotak ini saja konsolidasi sambil menunggu sentimen-sentimen yang ada di dalam negeri ya. Baik, walaupun memang di dalam negeri masih belum ada yang cukup bagus selain kemarin cadangan devisa, nilai tukar kita masih belum ya, kalau kita perhatikan masih belum mampu untuk menguat signifikan ya. Kalau kita lihat USD kita masih 16.800, masih belum turun ya. Semoga saja karena memang penting ini USD ini harus turun untuk mendatangkan flow asingnya. Emang ketika asing masuk biasanya sih nilai tukarnya turun ya. Kalau masih belum masuk asingnya, apalagi menjelang ibadah haji ya, bulan Juni nanti permintaan dolar tinggi nih, ekspor impor segala macam juga ya, ikut membuat masih belum mampu bergerak signifikan ya. Karena kalau dia menguat rupiah biasanya sih ISG bisa cepat ke atasnya gitu. Tapi kalau belum menguat masih konsolidasi aja sih masih kurang ya. Kemudian kalau kita perhatikan juga indeks Dow Jones, coba kita cek dulu. Dow. Ini Dow Jones kemarin dia sempat minus karena tarif Boeing ya. Cina mengenakan tarif ke Boeing gitu. Makanya ada minus cuma dia pemberatnya kemarin. So far kalau kita perhatikan sih pergerakan kemarin di bursa global ya. Dow Jones aja minus, sisanya tipis-tipis karena memang ini pemberatnya Boeing satu saham itu. Dan kemudian untuk komoditas seperti biasa ketika sebuah komoditasnya rally pasti ada terhenti. Kemarin emas terhenti dulu ya, koreksi tipis dulu di perdagangan Kamis. Kemudian yang menguat banyak itu crude oil ya, mungkin saham-saham oil, tapi oil masih agak kurang direspon ya, nggak sesignifikan dari emas karena oil ini sifatnya memang masih belum sustain untuk pergerakannya ya. Tapi bisa diperhatikan juga untuk saham-saham yang bergerak di crude oil seperti Medco, Energy, Elsa, Akra dan sebagainya ya. Nah, ini bisa dicek karena dia kemarin malam Jumat sebelum libur Jumat itu naik 3%, kemudian nikel tipis-tipis saja, copper dan sebagainya masih tipis. So far itu aja untuk pergerakan ISG. Sama kalau kita perhatikan di asing ya, masih belum ya. Flow asing ini memang masih
belum ada flow masuk ya, karena emang kita butuh, makanya ISG kecenderungan mungkin akan konsolidasi. Kalau flow asingnya belum masuk di sini belum terlihat ya. Semenjak kemarin dia di 25 Maret sebelum trading hard 8 April terpantau memang asing belum signifikan untuk masuk karena masih menunggu sentimen dari dalam negeri ya, baik itu sentimen politik ataupun ekonomi. Nah, ini memang dibutuhkan flow asing ya, walaupun nanti kemungkinan Danantara bisa mulai action tanggal 20-an April, tapi saya nggak tahu ya apakah dia action ke bursa saham atau ke private equity gitu, karena kan nggak bisa semua dananya masuk ke bursa saham, pasti ada porsi-porsinya gitu. Tapi semoga menjadi angin segar nanti bisa menopang di saat asing keluar, maka Danantara dan BPJS tenaga kerja mungkin yang bisa menopang untuk buangan dari asing gitu. Tapi kita harapkan semoga saja Danantara ini bisa amanah ya, karena bukan lembaga investasi sekarang, udah terbuka, ketuanya ngomong, Danantara ini menjadi lembaga liquidity provider, artinya lembaga market maker, nah itu ya. Mirip-mirip Jiwasraya sebenarnya ya, semoga ya, tapi lebih bagus pengelolaannya. Karena dia udah ngomong ya, Pak Pandu Syahrir, Danantara siap menjadi liquidity provider, artinya liquidity provider itu adalah penyedia likuiditas, atau bahasa gampangnya market maker lah ya, gitu, bandar lah gitu ya, tapi bandar yang legal dari negara. Nah, itu tuh. Semoga saja lah ya bisa membawa angin segar untuk bursa saham Indonesia dan pengelolaannya amanah ya, jangan sampai menggoreng saham-saham yang nggak jelas ya, lebih baik BUMN aja yang digoreng gitu. Seperti dulu Jiwasraya karena banyak saham gorengan nggak jelas, akhirnya merugikan ya. Semoga saja dan antara ini kita harapkan lebih baik ya gitu. Namun memang banyak yang skeptis ya karena terkait pengelolaannya gitu. Semoga saja ya kita lihat ke depannya. Semoga bagus gitu dan transparansi yang penting ya. Karena di websitenya sampai saat ini belum ada kira-kira nanti dananya ini ditaruh di mana gitu kan, porsi-porsinya apakah di private equity, kemudian di beberapa sebagainya ya, di saham porsinya berapa. Nah ini kita harapkan adanya transparansi biar kita bisa mengawal bersama ya, dana-dananya ini nanti masuk kemana ini, karena emang masih belum ada ya gitu, karena nanti nunggu dividen masuk dulu, dividen-dividen BUMN di tanggal 20 April ini. Itu so far untuk pergerakan dari kondisi market ya, kemungkinan akan konsolidasi. Langsung saja kita review bahas saham-saham yang menjadi pilihan. Ya. Oke, yang pertama ada dari Pak Togu Daniel, BRPT PTBA. Dan sebelumnya kita ucapkan selamat Happy Easter Day ya, atau Paskah ya buat teman-teman yang menjalankan. BRPT, PTBA Mark, oke BRPT. BRPT kita lihat memang sedikit ada flow ya, saya perhatikan menjelang liburan kemarin dia udah mulai menarik ya, di atas MA20-nya, kalau ada koreksi menarik juga nih, saya ngelihat DPYU ini nomininya Om PP ya, gitu. Cukup bagus untuk BRPT-nya diikutin, udah mulai perubahan tren saya lihat ya. Mungkin nanti anak usahanya mau ini kali ya, mau IPO juga nih, bagian properti kalau nggak salah. Nah, untuk BRPT ini sendiri view-nya masih minggu depan akan uji 800 ya untuk resistennya. Kemudian ada PTBA dan Mark. PTBA kalau nggak salah ya, coba dicek ulang di news atau aksi korporasinya mau bagi dividen kalau nggak salah ya. Nah, itu harus diperhatikan jadwal-jadwalnya karena komoditas ini besar dividennya. Biasanya after dividen dia suka turun ya. Untuk view sementara PTBA ini sih harus lewat dulu di 2770. Itu yang menjadi krusial resistennya sebelum dia ke 2800. Kemudian terakhir Mark. Mark. Lama nggak lihat nih karena sentimen. Sentimen apa obat-obatan ya. Ini Mark ini kesehatan obat-obatan ya kalau nggak salah. Masih belum ada sentimen untuk sektor kesehatan sementara view-nya sih masih mungkin akan uji supportnya lagi ya, masih kurang sih Mark ini, dia repo juga. Itu sementara sih dia 840 sampai 815 lah arah-arah support selanjutnya. Itu untuk view Mark Mark Zuckerberg ya. Lama nggak lihat. Fore kemungkinan koreksi sehat dulu karena udah beggar juga ya. IPO kalau udah beggar biasanya akan ada koreksi dulu. Kemarin sih teman-teman scalper yang arah-arah hunter ya, waktu hari Rebo arah hunter, termasuk saya juga ikut ya, di pada buang-buang dulu arah-arah hunternya. So far sih memang belum ada buangan dari Unrater, CC dan HP ya.
kemungkinan sih masih akan bergejolak harganya. Supportnya masih di sekitar 392 untuk si Fore ya. Jangan lupa ngopi Fore biar melek. Itu untuk Fore. Kemudian BBYB so far masih nunggu sentimen dulu ya, bank-bank digital ini. Kemungkinan sih masih akan konsolidasi aja ya. Kalau dia belum breakout di level resist kemarin 200 sih mungkin akan konsol dulu dia. Ya, dari flow-nya kemarin dia ada distribusi dulu. Kemungkinan sih saya melihatnya konsolidasi ya. Itu konsolidasi dulu sih kayaknya sih. Kalau dia nggak break 200-nya mungkin akan lama konsolidasi seperti ini view-nya kalau saya lihat. So far masih di atas MA dulu, MA20 masih oke. BBTN ini cukup cukup manis ya. BBTN juga salah satu saham yang dia habis bagi dividen suka naik. Nah, itu karakter ya. Saya kemarin lupa juga nih. Nah, itu dia dapat dividen 6%, capital gain 7%. Gila ya. Saya juga lupa kemarin. Nah, ini BBTN uptrend, satu-satunya bank BUMN yang cukup oke lah saya bilang ya dibanding BRI, BNI dan sebagainya karena karakteristiknya dia ketika habis bagi dividen naik. Nah, ini kebalikannya emang. Dia nggak akan ex-date-nya tuh gap down ya. Justru naik gitu. Kemarin dividennya kalau nggak salah 5%, habis itu naik 8% ya, habis ex-date. Gokil emang. Emang karakternya gitu dari dulu gitu deh. Kalau yang belum pahami karakternya. Jadi kalau next-nya ada dividen, bisa diambil kalau BTN ini, tapi belinya sebelum RUPS biasanya. BTN view-nya masih trennya masih oke di atas MA20-nya. Sementara so far 975 dan 1000 krusial resistennya. Itu untuk BTN. Favorit juga nih. Kemudian ada Inet. Inet biasanya dia manggung kalau wifi-nya digoreng ya. Karena di satu market maker. Inet so far sementara sih akan konsolidasi saya lihat ya. Akan konsolidasi geraknya di kotak ini. Karena dia nunggu wifi dulu digoreng baru dia suka ngangkat nih Inet nih. Itu aja kata kuncinya. Kalau mau dia nunggu digorengnya, tunggu wifi-nya gerak banyak tuh biasanya dia ke trigger. So far sementara untuk Inet ini 118-120 yang menjadi krusial resistennya. Kemudian Excel juga saham lemot, harus sabar berbulan-bulan mungkin sabar. Karena saya emang jarang main Excel ini dia setway ya. Sahamnya ini gampang ya. Karena dia cuma tuker-tukeran barang crossing aja bandarmologinya big akum tuh. Kelihatan ya. Teman-teman pasti rugi waktu kalau ngehold lama, lebih baik sih di tradingin ya. Ini dari 9 Desember 2024 tuh, konsolidasi. Excel itu udah lama ya, saya info. Dia itu konsolidasinya lama ya. Kalau nggak sabar nih pasti jenuh ya. Kapan naik? Saya hold sebulan kok nggak naik-naik gitu. Nah, itu memang karakteristik lemotnya. Kalau mau yang agak kencang, ISAT sama Telkom. Nah, itu ya karakteristik sebuah saham teman-teman harus pahami ya. Mana yang liar, mana yang slow, itu di setiap sektornya. So far untuk resistennya masih di MA200, MA20, 2245 menjadi krusial dari XL nih. Tapi so far teman-teman yang ngehold XL harus sabar sih. Kalau yang nggak sabar mending cuan bungkus saja. Switch ke tempat lain kalau nggak sabar. Kalau sabar mungkin bisa sebulanan baru naik, itu pun naiknya 2280 paling. Lemot ya. Karena itu karakteristik ya. Nggak bisa dipaksakan untuk kencang. BRMS kalau kita perhatikan mungkin koreksi sehat dulu setelah mencapai 380-nya ya. Nah, ini juga udah di resistennya. Kalau dia tidak mampu breakout 382 mungkin koreksi sehat dulu ke level 360-an. Ya 360 lah ya untuk ininya, dan dia masih ada gap, kemungkinan nanti ketika ISG gap down bulan-bulan depan akan tutup gap ke sini di 360. Biasanya dia sangat taat sama gap si BRMS ini. Dulu juga pernah di sini ya. 19 Februari habis itu anjlok ke bawah. Mungkin nanti skenario-nya bulan-bulan depan itu. Untuk sementara sih trading dulu ya sebelum dia turun nutup gap gitu. Untuk view-nya dari BRMS. Kemudian MDKA juga menjadi primadona hari Kamis ya, tumben ya. Biasanya lemot kita hina lemot, dia ngamuk kemarin market makernya. Ya, kenapa lu hina gue lemot-lemot? Nah, akhirnya dia tapi udah mencapai resistennya ya. Nah, ini dia mungkin terbatas minggu depan kalau dia tidak membuat new high di 1475-nya ya. Karena kemarin market maker ini fund manager nih, saya paham kalau MDKA ini biasanya PD itu fund manager mana ya, saya lupa deh, pokoknya pakai PD dia. Biasanya kalau jualan dia take profit kalau ngangkat ini. Nah, ini PD ini bukan retail, itu fund manager tuh. Sambil take profit kemarin. Dan teman-teman scalper yang masih beli ya, kemungkinan sih masih akan atraktif besok Senin gitu, tapi mungkin terbatas kalau dia nggak break lagi di new high di 1745. Tapi so far masih di atas MA20 masih oke. Nah, itu dia. Udah dekat resist saja soalnya dia.
Itu tuh view MDKA. Kemudian apa lagi pertanyaannya? BRM sudah. Ratu. Oke. Ratu, Konglo masih belum manggung kemarin ya. Semoga saja minggu depan memang masih slow-slow. Ratu sementara sih akan konsolidasi dia di kotak ini nih. Karena dia udah dekat resistnya, biasanya dia kalau nggak breakout 5350 mungkin akan bermain-main di dalam kotak ini aja mungkin skenario-nya minggu depan. Kalau dia nggak break 5350-nya akan di kotak ini aja konsolidasi gitu dia mungkin. Ya, masih belum rame dia. Masih santai-santai dulu ya. Tins, kita lihat Tins. Tins, Tins. Tins juga udah dekat resistnya, dia kemarin belum mampu untuk breakout MA200. Nah, kedepannya dia masih akan uji coba lagi MA200 menjadi krusial resistennya. MA200-nya di mana? 1070. Nah, itu ya. 1070 menjadi krusial poinnya. Kalau skenario-nya minggu depan dia belum mampu break, mungkin akan konsolidasi ya. Sideway aja geraknya di level 1000 sampai 1050. Bolak-balik di situ aja dia paling. Range trade-nya. Itu untuk view Tins secara price action. Java. Java, Java, Java. Java juga masih konsolidasi ya. Kalau konsolidasi ini enaknya di tradingin aja karena masih kelihatan dari chartnya ya. Nah, ini dari chartnya sih dia flat. Nah, itu datar. Nah, itu namanya konsolidasi buat yang belum tahu. Untuk Java ini sementara masih di dalam kotak ini aja pergerakan sepanjang April nih kalau saya lihat ya. Nah, ini di dalam kotak ini aja jadi lebih enak di tradingin. Kalau nge-swing harus sabar ya karena nggak cocok kalau konsolidasi di swingin gini apalagi konsolidasinya di area dekat-dekat resisten. So far itu untuk view geraknya Java. Raja biasa aja bareng ya sama Ratu. Kalau Ratunya belum gerak dia biasa juga nggak gerak. Tapi leadernya Ratu sih. Raja juga sama ya. Kemarin dia belum mampu untuk breakout MA20. Ini yang menjadi krusialnya 1950 lah ya. Itu menjadi krusial Raja 1950. Nah, itu yang penting sih jaga support di 1760. Gitu untuk Raja juga sama. Intinya kalau yang mau setiap hari nyari cuan tuh di saham yang rame aja. Kalau dia belum rame, pasti nunggunya agak lama. Pesap mau kemana? Koreksi dulu. Nampaknya pesap capek dia naik terus katanya ya. Saya capek bang, saya istirahat dulu ya sebelum naik lagi. Siap, saya bilang gitu kemarin. Dia istirahat dulu katanya kemarin pesap. Udah ngomong kemarin dari chatnya. Karena ini udah dekat-dekat resistnya. Kemungkinan sih dia uji lagi support di bawah 300 ya kayak kemarin di sini di tanggal 15 April. Tunggu di area-area situ. Biasanya sih dia suka ada technical reboundnya di lagi di situ. Itu untuk view-nya sih pesap ya. Biasanya sih wajar karena dia udah dekat resistnya ya. Kalau belum mampu breakout resistnya biasanya sih akan koreksi dulu kayak kemarin di bawah 300. Biasanya gitu dia permainannya sih pesap. Karakteristik. Izin gabung ketinggalan ya, siap gabung. Archie masih menarik. Kita cek cat. Saya jangan trading Archie. Archie masih uptrend, tinggal nunggu pullback aja ya kalau main di saham yang terlalu nariknya ini sudut kemiringannya ini terlalu ini lancip ya. Biasanya sih nunggu pullback biasanya. Pullbacknya itu nunggu di sini. Masih menarik, masih uptrend. Kalau saham uptrend sih bisa. Justru yang menarik yang uptrend ya, bukan yang downtrend gitu. Tinggal nunggu titik entry-nya waktu ada pullback. Karena kalau terlalu ngejar dia udah nyampe resist ya. Kan takutnya nyangkut tuh. Itu untuk view RC masih uptrend. Puwon masih belum ada kayaknya ya sentimen properti ini Puwon. Biasanya suku bunga turun dulu baru properti bergairah. Coba kita lihat. Iya, Puwon juga sama. Dia mungkin masih akan konsolidasi aja ya. Geraknya masih santai aja. Dia harus lewat MA20-nya di 356 baru untuk mungkin ke 360-an. So far masih agak slow dulu karena momentum sektoralnya belum banyak ya. Itu untuk Puwon. PTRO, TPIA, Petro, PTRO, kita lihat. PTRO sama, dia masih belum mampu untuk breakout MA20 ini menjadi krusial poinnya. MA20-nya di level sekitar 2480 ya. Mungkin dia akan konsol dulu kemarin dari kita lihat di sini masih agak slow-slow dulu dia. Ke TPIA bagus menjelang CDIA nanti bulan Mei Juni listing kemungkinan masih akan terus dijaga. So far masih resistnya di 7.950 ini yang harus dilewatin dulu. Itu untuk TPIA. Masih bagus. CBDK kemarin ada pullback biasanya sih
CBDK ini enak pullback dia aku. Nah ini CBDK masih di atas MA20 masih bagus, momentum trennya masih oke. Terdekat level resistnya minggu depan 6.600. Masih bagus CBDK. PTRO udah dibahas. Harta BBRI, harta semoga turun ya. Bagus nih kalau turun-turun. Beli waktu turun aja loh. Harta better sih nunggu di 550 untuk sementara ya. Karena kalau nunggu gapnya mungkin bulan Mei Juni baru ke sini. Kalau sementara sih susah kalau doa dia di bawah 500. Paling better sih 550 sampai 560 lah. 540 560 lah. Tapi udah main deket resist hanya dagang aja cocoknya. Kalau mau agak lama mending sekalian nanti bulan-bulan depannya di sini. Tapi untuk sementara sih mainnya 540 600 itu view geraknya. BBRI mungkin konsol ya karena memang asingnya belum ada yang masuk ya. Kita lihat tuh BBRI itu asingnya juga masih galau dia nih, belum ada masuk, biasanya konsolidasi deh. Kalau asingnya masuk baru ngangkat 3 hari kayak gini nih tuh. Asingnya tanggal 25 sampai 27 masuk langsung 3 hari naik. Nah ini memang BRI ini butuh investor asing ya, nggak bisa lokal aja deh. Kemungkinan masih akan uji MA20 di 3750. Akan konsolidasi dia. Ini memang karena belum ada flow asing, karena banking itu paling gampang kayak gorengan tuh pasti asing masuk. Kalau dia nggak masuk pasti dibikin flat sideways. Momentum MACD-nya juga sideways. Mungkin akan sideways aja jadi. Masih slow ya. Harta BBRI udah buat tank. Buat biasanya sih saham gorengan buat ini dia kalau udah deket resistnya suka koreksi dia. Ini kemarin dia belum mampu untuk breakout di level resist 129, mungkin itu yang akan diuji lagi ya. Tapi harus hati-hati ya karena dia sekalinya turun tuh lumayan banyak ya. Harus ketat stop lossnya kalau trading di saham gorengan buat ini. Yang penting dia selama di atas MA20 mungkin masih akan ada atraktif lagi untuk menguji lagi level 129-nya. Itu untuk buat ya. Deal. Udah lama nggak kelihatan deal nih. Deal. Properti masih kurang kayaknya ya. Oh tapi bagus catnya ya nih. Pelan-pelan sih geraknya. So far selama di atas MA20 oke sih pergerakannya. Momentumnya masih oke ya. Deal. Tinggal dilihat aja resisten terdekatnya di level-level 140 lah. Masih oke, momentumnya yang penting masih stabil di atas MA20 itu aja dijaga. Kalau view deal masih pelan-pelan geraknya. Mesin, wah ini gorengan keras mesin ini ya. Mesin, biasanya sih mesin ini kalau dia udah manggung baru enak ya. Kalau sekarang sih dia sideways dulu kayaknya ini. Om HT ini. Akan sideways dulu di dalam range kotak ini. Kalau dia belum mampu untuk breakout lagi dia pada 585-nya. Itu tuh view mesin ya. Biasanya dia muter tuh pakai akun putranya itu nomornya pakai EP sama XA. Ya kalau belum jalan EP XA-nya masih cuma tukar-tukaran barang. Pasti masih akan konsol aja dia. Itu untuk mesin ya. BBCA juga sama, kayaknya akan konsol dulu ya banking karena masih nunggu investor asing masuk dulu deh. Kayaknya sih masih konsolidasi juga deh. Tapi ada gap nanti mungkin Mei Juni akan ditutup gapnya waktu ISG turun. Dia ada gap di level 7950 ya. Mungkin Mei Juni nanti ya. Kalau nggak April nih ISG-nya nutup gap ke bawah karena butuh ISG turun sekitar 3-5% dia nutup gap ya. Yang ini ISG-nya. Kemungkinan sih Mei Juni firasat saya kalau nggak April nih. Nanti sentimen yang dipakai nurunin ada aja ya. Nah ini nih. Butuh berapa persen ya kalau dari harga sekarang. Yang penting ini kita harus siap-siap aja ya. Mungkin Mei Juni sih kalau saya pilih. Mungkin akan turun ISG-nya. Kalau kita lihat dari penutupan kemarin mungkin butuh sekitar berapa persen dah? Ya 5% ya. Mungkin 5% ISG nanti akan ada penurunan di bulan-bulan depan ya. Saya nggak tahu bulan berapa. Karena bukan cenayang. Yang pasti sih dari chat udah ngomong bulan-bulan depan saya mau turun ya. Ntar alasannya bisa dibuat. Entah itu mau perang apa kek ya. Mau perang yang lain atau The Fed segala macam, ada aja narasi yang dibuat untuk sekedar alasan. Tapi dari chat udah ngomong bahwa ke depan sih kemungkinan bisa ke sini, tapi saya nggak tahu ya bulan berapa. Antara Mei Juni sih mungkin.
Semoga jangan April ini dulu aja ya. Kalau April ini juga ya oke sih, lebih cepat lebih baik. Mungkin juga BCA banking-banking ya, kalau yang masih ada gap mungkin ke situ nanti. Gitu ya. View BCA. Udah saham banking tadi view-nya masih akan konsolidasi aja kalau asingnya belum masuk. Pak, The Fed tahan suku bunga, nggak nampak gimana-gimana ya. Biasa saja dampaknya. Yang bagus itu turun. Kalau ditahan, nggak berdampak banyak. Karena kalau dia diturunkan, biasanya itu aliran dana asing itu masuk ke saham-saham yang beresiko seperti cryptocurrency dan saham. Kalau dia ditahan, berarti masih galau terhadap kondisi perekonomian global. Nah, itu kan dia mau dipecat ya sama Donald Trump, si Jerome Powell ya. Donald Trump ingin turun karena Donald Trump basicnya pengusaha. Pengusaha itu senang suku bunga turun ya, biar propertinya jalan, apa Trump Tower-nya, kemudian dia untuk bayar hutang di banknya lebih murah gitu. Itu sih pinginnya Trump, pingin turun deh. Karena dia basicnya pengusaha, pengusaha pasti pingin turun gitu ya. Benar, pada stok ke kripto kalau dia turun, tapi kalau dia ditahan nggak kemana-mana. Sama seperti sekarang aja geraknya gitu. Kalau The Fed ditahan suku bunga artinya galau The Fed ini. Mau turunin nanti takutnya malah tambah ambles, mau naikin juga bahaya gitu. Lebih baik cari titik aman ya. Nah itu dia cari titik amannya, dia tahan aja gitu. Dampaknya nggak banyak, nggak kemana-mana, market sama aja kayak seperti biasa. Yang bagus tuh adalah diturunin. Nah itu pasti ada flow buat emerging market. Tapi tergantung lagi ya, karena kita masih krisis kepercayaan investor asing. Terbukti banyaknya pabrik-pabrik yang direlokasi ke Vietnam, ke Malaysia, ke Kamboja, ke Thailand ya. Sedangkan di Indonesia sekarang dihantam ekonomi dalam negerinya itu badai PHK ya, di mana-mana banyak PHK. Karena memang hukum dan korupsi sih, itu yang susah Indonesia ya. Kemarin program makan siang gratis, ada korupsi lagi ya, waduh. Itu yang susah ya, males investor asing masuk ini. Mattel bang, semua serba korupsi Indonesia ini ya, itu harus diperbaiki. Kalau mau masuk dana asing. Mattel so far masih di atas MA20 ya. Terdekat resist minggu depannya mungkin ke 580 sampai 600 kali ya. Itu untuk Mattel, MDK udah tadi. LSIP. LSIP, kita lihat CPO. CPO sih momentum sektornya masih oke ya, tapi sementara dia akan konsolidasi aja sih. Untuk LSIP ini mungkin konsolidasi aja gerak ya di sini. Masih nunggu kebijakan terkait CPO kayaknya. Untuk view-nya masih oke. Coca-Cola. Udah lama nggak lihat Coca nih. Coca biasanya mainnya itu di bawah 80 ya akum-akumnya. So far masih di tahap akumulasi dia, tapi saya nggak tahu kapan digoreng ya. Soalnya masih sepi dia. Biasanya ini kalau dia lagi sepi-sepi gini emang lagi tahap akumulasi, tapi untuk resisten dekatnya sih ke 83 dulu. Masih konsolidasi dulu ya. Coca-Cola. ISG bisa, mungkin bulan-bulan depan Pak Bayu, Bill Yu ya. Saya nggak tahu ini Bill Yu ya. Bill Yu, satu kali tarikan lagi buat ISG, semoga saja ya. Yes, market discount everything. Dari chat sudah kelihatan. PTPP ya ini. Kemarin sih mulai gerak ya karena PTPP Adi kemarin hari Kamis ya sebelum liburan mulai gerak karena sentimen IKN dapat 4 triliun kayaknya kalau nggak salah. Setidaknya masih ada diteruskan lah IKN-nya. So far untuk PTPP terdekat akan uji resist lagi 343 tapi masih di atas MA20 masih oke. Main dia tertahan di resist 345-nya kalau nggak salah berapa. Itu harus diuji lagi minggu depan 346. Untuk si PTPP nasi, coba kita lihat nasi. Nasi ARA, besok gap up ini kalau ARA, CP kemarin tapi bukan saya yang arah hunter nih. Saya tahu siapa nih. Biasa saham nasi kalau ARA suka gap up sih, lihat IEP aja. Biasa sih arah price actionnya ke 90 sampai 94 lah. Ya, itu. Kalau di ARA biasanya saham ARA sih suka gap up ya, apalagi kalau gorengan-gorengan kayak gini, lihat history chartnya aja dia kalau ARA besoknya gimana itu. Harusnya sih loncat kalau model nasi ini ya. Apalagi dia di bawah harga 100, fraksinya satu tiknya tuh 1%. Mungkin sih masih loncat. Kalau ngelihat strukturnya sih nggak terlalu banyak yang buangan juga ya. Mungkin teman-teman
scalper yang arah hunter nih dibikin gap up sambil jualan biasanya. Cara tradingnya kayak gitu. Kalau teman-teman yang beli di atas 100 juta, biasanya teman-teman pakai akun satunya gap up kan sambil jualan, khusus di gorengan begitu banyak. Tapi saham besar sih bisa juga, tapi agak berat ya biasanya. Berarti mayoritas risk on ya pada ke kripto. Iya, kalau diturunin ya. Apa ini salah satu dari dampak presiden yang nggak mendukung pasar modal? Iya, bisa saja ya. Bisa saja namanya ini ya. Pak siapa nih? Drops nih kalau nggak salah saya tahu orangnya. Pak ini ya, Pak Faiz ya. Ya salah satunya itu. Yang penting sih sebenarnya eh, pemerintah kita ini kekurangannya itu adalah menjaga trust investor asing ya. Kalau investor asingnya udah trust tuh pasti kelihatan dari chart ISG itu pasti masuk asingnya. Ini kan kita melihat data ya. Jadi kita melihat data bukan kata-kata ya. Biar kita lihat data, kalau asingnya belum masuk ini masih agak susah untuk balik uptrend gitu. Karena emang investor asingnya lebih memilih ya. Buktinya aja China ya, kunjungan kerjanya nggak ke Indonesia. Dia kunjungan kerja ke Malaysia, Taiwan, dan Kamboja ya. Kunjungan kerjanya. Jadi dia emang kurang percaya dengan Indonesia. Ya, Xi Jinping gitu. Itu kelihatan karena emang setiap hari kita disuguhkan di media sosial ya berita-berita korupsi, korupsi dan korupsi ya. Baru kemarin juga disuap terkait ekspor CPO kepala apa? Kepala kejaksaannya ya, kepala hakim ya, gitu. Indonesia ini memang hukum dan korupsi ini yang masih menjadi PR besar ya, gitu. Semua lini dikorupsi ya. Itu yang susah kita untuk iklim investasinya bisa maju ke depannya. Mau nanya di luar saham Pak? Ya boleh. Nanti kita bahaskan kripto. Pak ada kelas belajar kripto? Ada nanti ada Prof Zaki yang ngisi ya. Tidak jauh beda sama Prof Kalimasada gitu. Ilmunya luar biasa. Saya juga banyak belajar dari dia. Hubungi admin aja. Kemungkinan bulan Mei ada ya tentang dunia kripto. Nah kripto tuh juga lebih enak kalau make money-nya ya. Karena dia bisa dua posisi long and short. Nah nanti tonton belajar cara lihat flow segala macam. Nah hubungi admin aja. Ntar diisi sama Prof Zaki ya. Mirip-mirip sama Prof Kalimasada dia gokil emang. Belum kemana-mana, iya. Siap belajar kripto bisa. Alternatif investasi sebenarnya BTC ya. Ntar kita bahas bentar lagi 840 dunia cryptocurrency. Silahkan ditanyakan saja dulu koin-koinnya ya. Itu. Mau belajar kripto siap. Oh si Gadun FM. Apa nih Gadun FM? Awan Pak. Awan. Awan belum kemana-mana kayaknya. Awan. Kita lihat awan. Awan masih sideway aja sih. Tapi masih di akum-akum karena biasanya dia crossing-crossing aja nih awannya. Volume-volume repo nih. So far sih dia resistnya di 310. Harus lewat dulu awan. Antam juga terbatas karena udah deket resistnya. Dia udah nggak kuat naik lagi ya. Walaupun flow asingnya bagus dia. Bagus banget flow asingnya sejak 9 April di sini. Waktu dia di demand areanya. Tapi dia terbatas sudah naiknya karena kelihatan kemarin gold naik 3%, dia justru cuma 1% naiknya, artinya udah mulai jenuh orang-orang yang membelinya. So far memang untuk resist kuatnya 1970 2000 dia. Kalau nggak break-break mungkin koreksi sehat dulu lah ya. Capek dia nanjak mulu nih 6-7 hari ya. Karena kelihatan dari price action dia tidak merespon gold yang naik 3% ya gitu. Karena udah jenuh juga nih dari pergerakannya. So far sih tidak terlalu banyak untuk bergerak dia. Tapi momentum trennya masih uptrend, masih bagus untuk si Anta. Ya gini untuk yang mau belajar dunia kripto, cryptocurrency. Langsung saja tanyakan di grup ya, Kang Dani langsung saja ini di sini. Ada. Oke, kita sambil bahas dunia cryptocurrency dulu. Kita cek-cek dulu ada yang bertanya. BTC sementara sih masih nunggu sentimen dari US ya. Kalau saya lihat dia masih sideway nampaknya di sini. Nah, ini masih sideway dia. Untuk dunia BTC ini kemungkinan masih akan sideway nunggu sentimen-sentimen dari Amerika dulu juga karena dia kan apalagi kalau kemungkinan The Fed-nya diganti ya Jerome Powell diganti mungkin bisa jadi angin segar. Kemarin
SEC-nya ya, kepala kayak OJK-nya bursa US itu juga diganti sama orang yang pro crypto. So far sih BTC ini masih akan sideway dulu di level range-nya ini 86 sampai 82 ya. Kemungkinan sih masih akan konsolidasi dulu. Karena kelihatan dari volumenya ya, dari kemarin dia masih belum banyak untuk pergerakan. Kemudian tadi yang nanya koin, kita lihat dulu. Masih, saya kemarin beli spot. Ya, Prof Zaki juga kemarin nih ikutan beli spot di 10 ya. Saya yang spot masih hold, tapi yang long udah TP di 17, 18 kurang lah. Yang spot aja masih hold. Pas waktu beli di 10-an. Bagus Hyperliquid kalau baca papernya, baca ininya, si Zep bagus. Ya. Saya juga banyak belajar dari Bro Heng tuh. Bro Heng, jago deh. Kalau untuk yang ini, kripto. Screening tergantung ya. Tergantung teman-teman di saham tipikalnya swing atau gimana. Saya biasanya pakai Stockbit aja. Saya biasanya pakai Stockbit. Cryptocurrency, soalnya bagusnya Hyperliquid itu dia punya exchange sendiri dan fee-nya itu buat untuk buyback lagi koinnya. Itu jarang digunakan sama exchange lain ya. Saya senangnya itu. Bagus sih. Ketika dia turun 10 itu luar biasa sih waktu 8 April. Mana tadi yang nanya koin nih, bentar. Tadi bertanya koin apa tadi? BTC sama ETH, Ethereum ya. Saya sih kurang suka Ethereum ya. Foundernya ya, kita ngelihat foundernya. Saya sih lebih senang BTC. Ethereum masih sideway-nya lama banget ya. Saya sih lebih senang BTC kalau yang big cap-nya sama XRP itu aja. So far untuk Ethereum sih akan sideway-nya lama kalau saya lihat nih ya. Karena masih belum ada kejelasan sama Vitalik ini ya. Berat dia geraknya nih. Saya lebih prefer BTC. Kalau untuk screening kripto nanti Prof Zaki yang sharingkan dia tahu tuh spot yang mau naik, long yang mau naik, jago deh. Saya juga belajar dari beliau. Ada screeningnya, saya lupa namanya tuh. Karena diajarin sama dia. Saya nggak terlalu expert ya, saya cuma bisa price actionnya aja sama lihat flow-nya pakai coin glass sama apa tuh kemarin saya lupa pakai ngelihat flow pergerakan spot sama long. Jadi ketika ada banyak yang spot mau nanti dilikuidasi mau naik itu kelihatan deh. Nah, itu ada ngelihat flow-nya juga di kripto. Lebih gampang kripto sih ngelihatnya. Soalnya kalau di saham lebih banyak market maker-nya. Screening kripto nanti Prof Zaki nanti belajar di sini ya. Saya nggak expert di sana. Kalau di saham saya bisa jawab. Kalau kripto biasanya Prof Zaki dia kalau teman-teman mau ngelong atau short itu ketahuan koin-koinnya gitu ya. Saya nggak tahu nih Prof Zaki ada nggak di sini. Biasanya sih dia yang jago ngelihat screening saham-sahamnya ya. Biasanya dia koin-koinnya itu yang koin-koin jarang terkenal ya, tapi naik ya. Tapi naik ya. Dia jago tuh. Kalau saya kurang terlalu jago kalau untuk yang screening. Saya cuma ngelihat yang biasa saya tradingkan aja kayak BTC, XRP itu aja saya bolak-balik ngelihat price action chart. Kalau Bro Zaki dia tahu tuh saham apa koin-koin yang biasanya naik 10%, 20% tuh jago deh. Masih relatif sideways juga ya malam ini. Rata-rata koin-koin. Yang per jam tuh. Ya, rata-rata ini ya. Ntar teman-teman belajar di situ karena harus pakai exchange yang bisa ini ya, exchange luar ya. Kalau exchange dalam yang bisa long and short pakai pintu paling pintu. Kalau spot pakai peluang sama Idodax saja. Kita coba bahaskan saham lagi. Ada yang bertanya saham tadi. BBYB udah tadi. Ntar ditonton ulang aja. Ada dia lab trade-nya si Bro Zaki. Dia sering itu. Mana nih Bro Zaki? Ada nggak dia di sini? Saya sering juga sama dia tuh di info. Dia ada lab trade-nya. Ngelong short jago dia. Bro Zaki itu. Ada dia di kripto untuk long short. Karena kripto tuh 24 jam. Bisa live trading malam juga. Founder ETH lagi sibuk pacaran. Iya, kayaknya lagi sibuk pacaran. Iya, lagi sibuk pacaran nampaknya dia. Ada ya Pak Bilyu ada.
lab trade-nya itu sih di channel ya untuk yang lab trade untuk kripto ya. Misal malam-malam gini sih kelihatan gitu. Cem terakhir kita lihat. Cem belum kemana-mana Cem. Masih oke lah, tapi resistnya di 197. Masih trennya oke. Silahkan yang mau tanya lagi ya. Iya, gorengan Pico. Pico biasanya digoreng sama omben dah. Piccolo, omben entim biasanya main tuh. Sekarang sih udah jarang digoreng kayaknya, belum ya. Oh, udah mulai kemarin digoreng ya. Baru dikit. Biasanya sih dia pakai CP sama Becky tuh, sama kakak tuh. Biasanya omben yang sering goreng nih. Piccolo. Teman-teman punya duit 200 juta juga bisa goreng. Yang penting teman-teman bisa ngepom-pom aja ada orang yang beli. Pakai 100-200 juta bisa Piccolo tuh. Kan yang namanya kita goreng saham tuh harus ada exitnya kan. Nah exitnya itu tuh harus nyari orang yang mau beli. Itu aja gampangnya di market. Pico ini juga gorengan keras, dia resistnya sih 117-118. Kalau nggak mau main gorengan, mending main big cap aja. Lebih enak bertarungnya di sana, atau punya duit besar juga enak di situ. Nggak perlu apa namanya ngedam-ngedam orang ya. MTWI terdekat sih resistnya masih kurang liquid aja ya. Transaksinya cuma dikit, MTWI harus hati-hati ya, walaupun dia naik tapi harus melihat likuiditas ya gitu. MA 200 ini 154 ya. Saya sih tidak pernah nyentuh saham-saham begini ya. Karena likuiditasnya nggak ada. Teman-teman masuk 50 juta susah keluarnya. Malah nanti diguyur ARB itu kalau teman-teman masuk 50 juta ini aja. Karena likuiditas ya. Jadi teman-teman jangan ngelihat kenaikannya saja, lihat likuiditas ya. Saya kalau masuk dana 50 juta atau 1 juta bisa keluar nggak nih di saham gitu. Teman-teman harus memperhatikan itu biar tidak nyangkut. Karena nanti kalau ARB teman-teman yang guyur sendiri malah. NTWI sementara sih memang trennya oke, dia masih akan uji MA 200 154 tapi kurang liquid aja ya. Transaksinya kecil. Kurang dari 100 juta gitu. Nggak liquid. Ntar susah keluarnya. Hoki. Jadi atur porsi size-nya. Hoki kalau kita perhatikan kemarin dia sempat narik ya. Resistnya sih masih akan diuji lagi minggu depan. 97 paling. Kemarin cukup rame kemarin kalau nggak salah. Dia sama nasi ya. Saham-saham beras. Itu hoki. Oke, sama-sama. Silahkan yang mau nanya lagi, dunia kripto, mana nih Bro Zak? Biasanya sih Bro Zak yang suka sharing untuk ini. Kalau untuk di market biasanya di saham yang rame sih ya. Kalau untuk sekedar scalping cari cuan harian di saham tuh pakai top frekuensi aja sama top gainer itu gampang. Tapi teman harus belajar bid over sih. Karena semuanya pakai bid over. Melihat saham yang lagi naik dan turun. Kalau untuk yang biasa sih pakai ini aja. Misal Big Akom. Paling gampang lihat untuk yang besok. Apa sih yang di Big Akom di hari Kamis? Nah, ini teman-teman cek tuh. Tinggal cek posisi chartnya, bandarmologinya. Kemarin yang Big Akom di hari Kamis ada ADMR, BRPT, Buka, Era, Goto, Unilever, Breeze Roti. Tinggal dicek posisi chartnya. Mana yang ideal untuk entry dan yang rame gitu. Tuh, kalau untuk yang swing biasanya pakai yang bandarmologi uptrend sama di atas MA20. Karena swing harusnya uptrend biar aman. Nah ini Bro Zaki nih ya, Bro Zaki mungkin bisa open ini biasanya sih dia yang nanti akan sharing-sharingkan ya cara screening gitu. Kalau untuk yang cryptocurrency soalnya dia di bidangnya di situ mendalami udah 7 tahun dia soalnya. Jadi dia paham betul seluk-beluk kripto ya. Kalau untuk short and ini saya juga sering diinfo koin-koin kadang nggak jelas ya, saya juga nggak paham tuh koinnya apa tapi naik beneran ya gitu. Jago dia emang. Tapi kurang viral aja. Kalau viral mungkin sama kayak Kalimasada dia. Nah, sama-sama pakai kacamata juga dia. Oh, enggak pakai kacamata Kalimasada. Dia sekarang udah nggak pakai kayaknya. DGWG. Oke, kita lihat DGWG. DGWG. Wah, DGWG. Trennya bagus ya. Bagus nih. DWG. Kemarin dia udah breakout dari resistnya. Bagus juga nih. Bagus nih. Tren momentumnya sih oke. Nah, kalau kayak gini nih bisa nge-swing. Karena dia uptrend ya. Di atas MA20 patokannya tuh.
Ini sih mungkin terdekat arah-arah santai ya, kalau trading santainya ke 450-an lah, 454 dulu lah. Bagus deh GWG. Saya baru lihat juga ya, udah lama nggak tradingnya. Saya juga pernah trading ini. Bagus-bagus deh GWG. Dia udah breakout dari konsolidasinya, biasanya sih momentum mainnya panjang deh. Bagus nih kalau nge-swing contoh saham swing yang oke kayak gini posisinya. Saya senang kayak gini. Bagus-bagus. INPC. INPC juga sama ya, dia satu grup Tommy Winata, ECII dan JIHD ya gitu. Untuk terdekat sih kemungkinan dia akan konsolidasi kalau dia belum mampu breakout lagi ya ke 197. Itu dia. So far sih masih oke di atas MA200, MA20. SSI diakuisisi TPIA ya udah lama dia diakuisisi kan. Pokoknya waktu dia naik banyak itu, waktu itu pernah kan nih sini udah direspon ya. Ini waktu di sini nih, waktu dia gap up mana ya? Waktu dia gap up saya lupa di sini nih kayaknya nih. 24 Maret waktu itu SSI diakuisisi udah direspon sih. So far sementara sih akan konsolidasi aja SSI ya. Better sih TPIA ya. Itu karena dia anak usahanya mau IPO. Udah berita lama tuh yang diakuisisi dia karena udah direspon waktu 24 Maret naik 17% SSI ya tuh. Gap up. Terus kempes terus. So far sekarang sih untuk SSI ya konsolidasi aja ya. Kemarin sih udah BYD masuk ya pabriknya di kawasan industrinya tapi masih kurang aja dia untuk momentum sentimennya itu. Better TPIA. Mei Juni kemungkinan IPO-nya Mei Juni, antara Mei Juni yang saya info dapatnya. Antara 2 bulan itu Mei dan Juni sih. CDI itu mah all in all ginjal ya, jangan all ginjal juga bercanda ya, all in aja tuh. Kalau ada rezeki sih pesan di atas 100, 1 M, 2 M bisa. Beggar mah gampang. Om PP pasti beggar. ADMR karena IPO itu sebenarnya easy money ya, nggak perlu banyak analisa. Kalau beli konglomerat tuh beggar jaminan tuh, nggak perlu pakai analisa yang susah-susah. Kalau ada konglomerat Om PP beli aja pasti beggar. Karena kita lihat histori jejak digital IPO-nya. ADMR so far masih di atas MA20-nya, namun tantangan terdekatnya dia harus breakout resist yang lama sekali belum pernah di break nih di level 935 kalau nggak salah ya. Di situ area resist kuatnya, kalau sekalinya di break mungkin dia bisa lari. Biasanya gitu tipikal saham yang kalau udah lama sideways resisten sekalinya ngebreak. Itu tantangan ke depannya 935, dilihat areanya di situ untuk ADMR. BTPS asing akum belum tentu naik ya. Sesuatu saham yang di akum tuh belum langsung tentu naik gitu. Yang namanya akumulasi itu ya itu cuma menandakan ada flow, tapi apakah langsung naik belum tentu, bahkan juga turun gitu kan. Itu. Karena yang namanya flow itu bergeraknya itu butuh momentum ya gitu. Kalau sementara sih masih akan konsol saya. Karena masih di dalam kotak ini sama seperti view saya dari lama ya. BTPS ini nggak jauh beda di dalam kotak ini. Sebelum dia keluar level 1030 nggak kemana-mana dia. Asingnya memang masuk terus asing. Kelihatan dia BTPS itu. Tapi kan sahamnya nggak direspon ke atas kan. Justru dia kemarin merah. Nah, itu. Kemungkinan sih dia harus lewat 1030 baru dia kencang. Kalau dia belum lewat mungkin masih trading dulu aja di level 870 sampai 990. Bolak-balik di situ aja. Lebih baik didagangin ya, istilahnya dagang dulu aja. Karena asing masuk banyak juga ya. Contoh-contoh yang biasanya akum tapi nggak kemana-mana, bisa jadi mungkin dia crossing aja ya. Gitu. Jadi dia crossing sama kayak BANK. BANK asingnya kurang apa coba, tapi dia saham repo. Nah, itulah harus belajar bandarmologi dengan baik dan benar. Ada tipikal saham yang dia memang akumulasi, tapi akumulasinya crossing. Nah, ini contohnya asing juga masuk nih. Nggak kemana-mana sahamnya. Asing itu biasanya dia bagus itu di saham big cap LQ45. Nah, itu asli asing. Kalau ini bisa saja asing ya. Asingnya asing-asingan gitu. Biasanya sih di saham Kompas 100, IDX 30. Nah, itu biasanya flow asing beneran. Tapi kalau di luar itu biasanya cuma algoritmanya aja tuh. Sama kayak contohnya ini, nggak kemana-mana tuh. Kalau orang yang udah belajar bandarmologi pasti nggak akan nyentuh saham bank. Bandarmologinya kurang apa, asingnya kurang apa, tapi nggak kemana-mana, harganya malah rugi waktu. Begitupun juga BTPS, nggak jauh-jauh beda. Kalau dia nggak lewat di level 1030, tektokin aja dulu.
Karena dia masih sejak Desember belum mampu keluar dari konsolidasi. Asing masuk juga nggak menjamin langsung wush ke atas kan. Tapi lihat price action-nya, lihat reaksi dari chart-nya. Bereaksi nggak dia? Kalau nggak bereaksi berarti cuma sekedar crossing aja kayaknya. Atau algoritmanya asing aja, atau nominee market maker-nya pakai broker asing. Itu cara bacanya. Brand go to brand brand masih akan konsolidasi juga dia resist di MA20 warna kuning ini, resist terdekatnya 6.000 masih. Gimana malam ini? Libur. Nah, itu ya, gampang. Bang Gold gimana malam ini? Lagi libur. Lihat besok pagi. Nggak kemana-mana Gold, orang lagi liburan tuh. Pasar Gold lagi liburan. Lagi liburan pasar Gold. Lihat besok pagi baru kelihatan opening Gold. Gold tuh lagi istirahat Goldnya. Pasar XAU lagi libur. Goto so far masih oke. Biasanya main Goto itu di bawah 70 itu price the best tuh, best price. Kalau sekarang sih konsolidasi dulu dia 80-an aja, dia geraknya nggak kemana-mana. Goto. Oke, terakhir ini ya ada PNLF, grup Panin. Nah, ini juga kemarin dia cukup bagus geraknya ya. Masih juga sempat tektok dikit di PNLF. Kemarin dia sempat ada gerakan ya. Rame kemarin selain MDKA PNLF ini terdekat sih PNLF ini mungkin dia akan uji lagi level 380-nya ya. Kemarin dia sempat 382, 385 lah ya. Sorry, 386. 382, 386 yang untuk besok minggu depan jadi uji. Di satu irama ya. Saya nggak tahu sentimennya apa, tapi dari price action sih emang bergerak duluan ya. Biasanya sentimen newsnya itu belakangan. Tapi dari geraknya sih cukup bagus ya. PNBN juga sama, mungkin resist di 1735-nya akan diuji minggu depan sama PNIN. Saya sih suka PNLF ya kalau untuk scalping. PNIN dia biasanya geraknya baru, sama banget posisi chartnya ya, model-modelnya. Satu market maker ya nih. PNIN dia kalau breakout 1070 mungkin melanjutkan kenaikan ke 1100. Itu dia ya untuk review malam ini. Semoga besok marketnya euforia buat untuk rame lagi nyari cuannya ya. Itu so far untuk malam ini. Untuk yang bertanya tentang dunia kripto nanti hubungi admin aja tuh. Iya, batch 2 itu. Oh ini belum ya saya bahas. IPCC terakhir pada ini. IPCC, INKP. IPCC bagus pelabuhan ya kalau nggak salah. Kalau IPCC ini sih main fundamental ya. Karena saya udah lama ngelihat fundamentalnya bagus nih. Kalau IPCC main fundamental ya. Harus sabar. Nah, tapi sekarang chartnya bagus banget ya, uptrend. Wah, ini nih kayak gini nih, saya senang nih. Kalau yang saham-saham kayak gini pasti follow the trend nih. Ini namanya bagus yang nge-swing nih. Saya senang nih. Pertama dia di atas MA200, MA20. Wah, saya nggak ada barang bagus ya nih. IPCC, pelabuhan. Indonesia Kendara Terminal, bagus-bagus. Ini sih di-swingin mungkin 1000 bisa nih. Harus sabar tapi. Saya senang saham Samsung yang model begini ya, uptrend, follow the trend until the end. Itu daripada yang downtrend ini saya senang nih, tipikal yang begini. Oh menarik kayaknya kalau ada pullback ini untuk di buy ini. Swingnya mungkin ke 1000 bisa nih, tapi harus sabar. Bagus fundamentalnya nih, IPCC. Bagus nih, siapa yang nanya tadi? Agus Lotus, bagus pilihannya tuh. IPCC bagus. Arahnya sih 1000 kalau sabar, tapi sabari aja ya. INKP masih belum ada sentimen ya. Masih konsolidasi kertas-kertasan masih kurang nih. INKP Tekim juga nggak kemana-mana ya. Mungkin di dalam kotak ini aja sih. Karena sentimen sektoralnya belum banyak bergerak. Oke, paling itu dulu untuk ini ya. Sen dia lagi akuisisi lupa saya. Pokoknya ada akuisisi. Sen lagi digoreng emang Sen ini. Saya cuma ikut sekali aja waktu di arah di sini nih. Kemarin saya nggak arah antar lagi. Kayaknya dia ada akuisisi kalau nggak salah. Coba lihat di aksi korporasinya dah. Lupa saya. Dia antara akuisisi atau enggak. Ada aksi korporasi intinya. Saya udah lama ikutin dia nih. Sen. Bagus. Ini kalau nggak salah menara telekomunikasi ya kalau nggak salah Sen ini. Dulu saya pernah ikutin nih, bagus nih Sen. Kalau ada aksi korporasi biasanya dia, kalau tiba-tiba beggar gini nih biasanya ada aksi korporasi. Saya juga gak nyangka cepet banget beggarnya kemarin harga 50-an sekarang 100. Ada aksi korporasi biasanya.
kalau sama-sama kayak gini, send. Coba dicek di IDX saja, IDX keterbukaan informasi. Di situ biasanya ada tuh send. Saya nggak ngikutin dia ya, yang pasti ada aksi korporasi. Kalau nggak salah ya, atau nggak mau RUPS bentar lagi. Intinya sih nanti ini ya, mau akuisisi kalau nggak salah. Coba dibaca-baca aja ya, saya nggak ngikutin pasti. Terakhir saya lihat cuma itu sih, waktu dia ada akuisisinya. Kalau nggak salah, saya lupa. Nah ini tendernya tuh, tender offer. Benar ya? Kayaknya kalau nggak salah itu dia. Bagus-bagus, tapi dari price X-nya udah kelihatan ya, ada sesuatu. Biasanya sih geraknya gitu, kalau udah beggar dalam waktu kurang sebulan ini biasanya ada something. Besok mungkin masih akan gap up ya, atraktif. Oke, paling itu saja untuk malam ini, jam 9 juga. Semoga bermanfaat, nanti ditonton ulang, ntar saya upload di YouTube. Bagi yang telat tadi, thank you semuanya.